Mahkamah Agung terus membuat terobosan. Kali ini, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Layanan e-court ini dapat diakses melalui situs e-court.mahkamaagung.go.id. E-court diterapkan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seluruh Indonesia. Dengan e-court, proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup membuka situs e-court, login, mengisi data, kemudian mengunggah surat gugatan. Untuk membayar panjar biaya perkara, tidak perlu repot antri di bank. Anda bisa memakai berbagai pilihan channel pembayaran, seperti SMS banking, internet banking, atau ATM yang disediakan bank Anda. Nomor perkara dikeluarkan secara otomatis. Dengan aplikasi e-court, panggilan sidang juga lebih praktis. Panggilan dikirim melalui domisili elektronik yang Anda pilih. Panggilan sidang tidak perlu lagi dikirim secara fisik oleh jurusita. E-court juga dapat dipakai untuk mengirim dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bahkan salinan putusan. Dengan berbagai keunggulan itu, mari kita manfaatkan e-court untuk menuju badan peradilan yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan agama sangat peduli dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam mendapatkan layanan yang berkeadilan. Berikut kami persembahkan video layanan informasi tentang tata cara berperkara di peradilan agama. Selamat menikmati. Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk tercapainya visi Badan Peradilan yang Agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain, yang pertama perkawinan seperti cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua kewarisan. Yang ketiga wasiat, hibah, dan wakaf. Yang keempat zakat, infak dan sodakoh. Yang kelima ekonomi syariah. Dan yang keenam jinayah khusus untuk Mahkamah Syariah di Aceh. Apakah Anda punya sengketa terkait jenis perkara tersebut, dan ingin menyelesaikannya di pengadilan? Anda dapat mendaftarkan perkara dengan datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik. Bagaimana caranya? Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tetapi untuk perkara perceraian didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak di antaranya tanah dan rumah, Anda dapat mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada. Berperkara di peradilan agama dapat dilakukan dengan dua cara. Cara biasa atau manual dan cara online atau elektronik. Jika Anda berperkara secara biasa, seluruh proses beracara dilaksanakan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, hanya membawa EKTP dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan.
Kemudian Anda membayar biaya perkara sesuai yang ditetapkan. Setelah itu Anda menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal Anda. Selanjutnya Anda mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Anda dapat juga berperkara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi maupun diwakili oleh kuasa hukum. Jika Anda diwakili oleh kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili oleh kuasa hukum Anda. Jika Anda mendaftar secara pribadi dengan cara elektronik, Anda harus memiliki akun e-court yang dibuat di kantor pengadilan dengan membawa e-KTP. Pembuatan akun e-court akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan melalui akun e-court yang telah dibuat. Kemudian Anda membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Apa yang Anda lakukan setelah mendaftar perkara? Setelah perkara didaftarkan, Anda cukup menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan oleh petugas pengadilan. Jika dalam persidangan, tergugat atau termohon setuju untuk beracara secara elektronik, maka akan dibantu untuk membuat akun e-court. Selanjutnya, proses persidangan seperti jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik. Terkecuali untuk pembuktian, Anda harus datang langsung di persidangan. Jika tergugat atau termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung pengadilan. Untuk informasi lebih lengkap, dapat diperoleh melalui website pengadilan, call center di nomor 021 290 79 212, PTSP online di ptsp.badilat.net atau meja informasi di pengadilan yang Anda datangi. Salam inklusi, inklusi yes. Hai, masih bingung dengan cara berperkara di Pengadilan Agama Kasongan? Simak video ini ya. Prosedur persidangan dan pola administrasi berperkara di Pengadilan Agama Kasongan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Pelayanan administrasi hukum di Pengadilan Agama Kasongan dilaksanakan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Komponen layanan di PTSP Pengadilan Agama Kasongan meliputi layanan informasi dan pengaduan, layanan pendaftaran perkara, layanan kasir, dan layanan pengambilan produk pengadilan. Sebelum mendaftar, Anda bisa menanyakan informasi mengenai prosedur berperkara, biaya perkara, dan informasi lainnya di meja informasi dan pengaduan. Akses terhadap meja informasi ini dapat juga dilakukan di meja informasi dan pengaduan online yang dapat diakses melalui website Pengadilan Agama Kasongan. Setelah mengetahui informasi tersebut, silakan lakukan pembayaran biaya panjar perkara di Bank BRI atau melalui mesin EDC yang tersedia di PTSP Pengadilan Agama Kasongan. Bukti bayar tersebut kemudian diserahkan kepada petugas kasir untuk dibuatkan SKUM atau surat kuasa untuk membayar.
SKUM tersebut dilampirkan bersama dengan surat gugatan atau surat permohonan dan diserahkan ke petugas meja pendaftaran perkara. Bagi Anda yang masih bingung dengan cara membuat surat gugatan atau surat permohonan, Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kasongan siap membantu Anda untuk membuat surat gugatan atau surat permohonan. Surat gugatan atau surat permohonan dapat juga dibuat melalui aplikasi gugatan mandiri yang sudah tersedia di website kami. Berkas yang sudah lengkap dan telah didaftarkan oleh petugas pendaftaran akan memperoleh nomor perkara. Sampai tahap ini, Anda dipersilakan pulang dan menunggu panggilan sidang, sedangkan berkas akan diproses dengan penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, penunjukan panitera pengganti, dan penunjukan jurusita. Jurusita kami akan mengantar relas panggilan sidang ke rumah Anda jika semua proses tersebut sudah selesai. Di hari sidang yang telah ditentukan, silakan Anda hadir dan mengikuti ketentuan dan aturan persidangan. Jika hakim telah membacakan putusan atau penetapan, artinya perkara Anda telah selesai. Anda akan menerima informasi terkait dengan hisab biaya panjar, kesempatan melakukan upaya hukum, dan informasi seputar pengambilan produk pengadilan. Produk pengadilan berupa salinan putusan, salinan penetapan, dan atau akta cerai yang dapat diambil di meja pengambilan produk pengadilan di PTSP Pengadilan Agama Kasongan. Produk tersebut merupakan dasar hukum atau legitimasi bagi status hukum dan hak-hak hukum Anda. Informasi lebih lanjut mengenai pelayanan hukum Pengadilan Agama Kasongan, silakan mengakses beberapa media informasi kami melalui media berikut. Assalamualaikum masyarakat Kabupaten Katingan. Pengadilan Agama Kasongan punya aplikasi baru loh. Aplikasi iPanjar. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi biaya perkara di Pengadilan Agama Kasongan. Aplikasi bisa diakses secara online loh. Untuk mengakses aplikasi iPanjar, buka browser pada PC atau smartphone Anda dan kunjungi pa-kasongan.go.id. Di halaman beranda, klik icon iPanjar pada sidebar kanan. Sebelum memasukkan data tempat tinggal para pihak, cek terlebih dahulu jenis radius tempat tinggal para pihak di iframe yang telah tersedia. Isikan data radius para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Pilih jenis perkara dan klik hitung. Panjar biaya perkara yang harus dibayarkan akan muncul. Bagaimana? Mudah bukan? Dengan aplikasi ini, pengguna layanan hukum Pengadilan Agama Kasongan tidak perlu datang ke Pengadilan Agama Kasongan. Informasi biaya perkara bisa diakses dan didapatkan dari rumah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi saran informasi kami pada list berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linggu nalatai. Salam sujud karendem melempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Mohon perhatian Bapak dan Ibu. Demi tertibnya pelayanan informasi dan untuk menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab, dimohon para pencari keadilan datang secara langsung di meja informasi dan pos bantuan hukum atau pos bakum yang terdapat di dalam kantor Pengadilan Agama Kasongan. Dijamin gratis dan diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Dimohon juga bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan scan QR kode aplikasi Peduli Lindungi untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Aco Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hak-hak perempuan dan anak pasca penceraian menjadi perhatian utama peradilan agama saat ini. Untuk itu, kami persembahkan video informasi tentang bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca penceraian di peradilan agama dapat diwujudkan. Selamat menyaksikan. Setiap tahun, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah seluruh Indonesia menerima perkara tidak kurang dari 500.000 perkara. Lebih dari 400.000 perkara merupakan perkara perceraian, dan 70% perkara perceraian tersebut diajukan oleh pihak perempuan. Dari 70% perkara perceraian yang diajukan tersebut, hanya 3% putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan dari 3% itu, hanya 0,26% yang mengajukan perkara eksekusi. Di peradilan agama ada 2 jenis perkara perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Sedangkan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami. Tahukah Anda, ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun dalam perkara cerai talak. Apa saja hak-hak tersebut? 1. Nafkah idah. Nafkah idah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama menjalani masa tunggu atau idah. 2. Mut'ah. Mut'ah adalah kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri. Ketiga, maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian yang layak selama menjalani masa idah atau menurut putusan pengadilan. 4. Mahar yang terhutang. 5. Nafkah madiyah. Nafkah lampau atau nafkah terhutang yang seharusnya diberikan suami kepada istrinya. 6. Nafkah anak. Bagaimana cara memperoleh hak-hak tersebut? Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut. 1. Mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan.
Kedua, jangan lupa mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan suami dalam persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Nah, jika tuntutan Anda dikabulkan oleh majelis hakim dan mantan suami Anda tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak Anda, maka Anda dapat melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Kedua, mendatangi tempat mantan suami Anda bekerja dengan membawa putusan tersebut dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami agar isi putusan dapat dilaksanakan. Ketiga, bisa juga Anda melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui 1. Website Pengadilan Agama Mahkamah Syariah seluruh Indonesia. 2. Media dan petugas informasi di pengadilan yang Anda datangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linggu nalatai. Salam sujud karendem melempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Mohon perhatian Bapak dan Ibu. Demi tertibnya pelayanan informasi dan untuk menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab, dimohon para pencari keadilan datang secara langsung di meja informasi dan pos bantuan hukum atau pos bakum yang terdapat di dalam kantor Pengadilan Agama Kasongan. Dijamin gratis dan diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Dimohon juga bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan scan QR kode aplikasi Peduli Lindungi untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia peradilan selalu bergerak dinamis, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Begitu juga dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selalu adaptif dengan perkembangan zaman dan teknologi dari masa ke masa. Pengadilan Agama Kasongan didirikan pada tanggal 22 Oktober tahun 2018. Pengadilan Agama Kasongan hadir melayani masyarakat Kabupaten Katingan. Pengadilan Agama Kasongan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Pengadilan Agama Kasongan berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara bagi orang yang beragama Islam terkait perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sinergi integritas, akuntabel, dan profesional. Pengadilan Agama Kasongan siap memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Sebab kami percaya, keadilan adalah hak setiap warga negara. Kasongan siap, sinergi, integritas, akuntabel, profesional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linggu nalatai. Salam sujud karendem melempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Mohon perhatian Bapak dan Ibu. Demi tertibnya pelayanan informasi dan untuk menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab, dimohon para pencari keadilan datang secara langsung di meja informasi dan pos bantuan hukum atau pos bakum yang terdapat di dalam kantor Pengadilan Agama Kasongan. Dijamin gratis dan diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Dimohon juga bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan scan QR kode aplikasi Peduli Lindungi untuk berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.